Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kita bersama akan naikkan pujian sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan naikkan pujian Ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, saksikan bintang
bersama-sama. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang begitu besar dan memberikan anugerah keselamatan bagi kehidupan kami. Kesempatan sore hari ini Tuhan masih berikan kepada kami sekalian untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau melalui puji-pujian ingin. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian, dan kami dapat percaya dengan akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman-Mu memberikan kekuatan iman percaya kami dalam kami menghadapi situasi dunia yang saat ini begitu gelap Tuhan. Kami percaya Engkau adalah juru selamat kami, dan kami percaya Engkau akan menuntun kami ke arah keselamatan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami sekalian, baik yang ada di tempat gereja ini Tuhan, maupun sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Berikan roh sukacita, berikan roh damai sejahtera, agar beliau semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bila pada tengah hari ini Tuhan, masih ada roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah. Kami satukan hati, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripadamu, kami usirkan keluar dari tempat ini. Biar darah Kristus mengurapi kami sekalian, dan darah Kristus memberikan kemenangan bagi kesalian. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, karena dengan berkat yang melimpah kita semuanya dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun pembebasan bagi orang yang belum percaya. Mereka akan ditebus dan mereka akan dijadikan menjadi umatnya. Kita akan naikkan pujian tahun Yobel. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Kita ulang sekali lagi dari atas. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, soraklah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan.
dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi yang menyerahkan hidupnya, pasti ada kebebasan. Bagi yang buta rohaninya, bagi yang lumpuh rohaninya, akan dijelekkan mata rohaninya dan diberikan kekuatan, asal kita senantiasa berharap dan berseru kepada nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai pujian yang ketiga untuk menyongsong firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Yesus harapan jiwaku. Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas Golgota. Dialah gembala dan penghibur harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Kita ulang bait pertama. Haleluya. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa yang mati atas Golgota. Dialah gembala dan penghibur teguh. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Kurnya sekali lagi. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan
kasih Tuhan, hanya Yesus satu-satunya harapan hidup kami. Harapan kami hidup di dunia sampai hidup kekal selama-lamanya sempurna seperti Tuhan. Oh, harapan kami hanya pada pribadi-Mu, hanya pada firman pengajaran-Mu yang benar Tuhan. Tolonglah kami saat ini, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Nyatakanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang harus kami lakukan dalam hidup di akhir zaman ini Tuhan. Dan nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hati kami, Engkau jawab semuanya lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata, saat ini sidang jemaat di Mojokerto kami semuanya bisa Tuhan mengalami jamahan tangan Tuhan. Firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan untuk mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menyembuhkan kami secara ajaib sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ini penumpahan cawan yang ke-6 atas sungai Efrat. Penumpahan cawan hukuman Allah yang ke-6 atas sungai Efrat, sehingga kering airnya dan menjadi jalan bagi raja-raja, sehingga terjadi perang Harmagedon. Nah, ini penumpahan cawan ke-6, hukuman Allah yang ke-6, perang Harmagedon. Kita membaca ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, perang Harmagedon ini dipicu oleh 3 roh najis menyerupai katak. Itulah 3 roh najis yang keluar dari setan Tritunggal. Saudara, itu terjadinya perang Harmagedon dipicu oleh 3 roh najis menyerupai katak yang keluar dari mulut setan Tritunggal. Jadi setan Tritunggal ini pemicu perang Harmagedon. Nah, itu perang terbesar. Sesudah itu Yesus datang kembali kedua kali di awan permai. Nah, itu saja di ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Kedatangan Yesus kedua kali seperti pencuri. Dan berbahagialah dia yang berjaga-jaga memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, ini Tuhan tolong kita semua. Kedatangan Yesus kedua kali seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu istilah pencuri. Saudara, jadi kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu berjaga-jaga, yang dikaitkan dengan berjaga-jaga itu dikaitkan nomor 1 pakaian. 2 Senin yang lalu sudah dua Selasa yang lalu sudah kita pelajari. Sudah ya. Jadi pakaian itu dikaitkan dengan pakaian supaya tidak telanjang. Sudah. Yang kedua, pencuri seperti pencuri waktu datang, dikaitkan dengan waktu. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Dikaitkan dengan waktu, ya, supaya
kita tidak tidur, supaya kita tidak tidur. Dikaitkan dengan waktu supaya kita tidak tidur. Sebab kalau kita tidur rohaninya, maka kedatangan Yesus kedua kali seperti pencuri. Kita akan kebobolan, kita akan ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali. Kalau tidur ya pencuri enak saja mencuri semua, membawa semua. Kalau kita tidur rohani, kedatangan Tuhan seperti pencuri, kita akan ketinggalan dan binasa selama-lamanya. Tetapi jika kita tetap bangun, kita berjaga-jaga dan tetap bangun dalam suasana kebangunan rohani, maka kita bisa melihat kedatangan Yesus kedua kali. Kita bisa melihat kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita terangkat bersama Dia untuk hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Bagaimana berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu. Bagaimana berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu. Markus 13, Injil Markus pasal 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Seperti pencuri datang itu, tidak tahu menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Nah ini, jadi bagaimana kita berjaga-jaga sudah dituntun di dalam Markus 13 ayat 3. Bagaimana kita berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu. Nah, ternyata ada 4 waktu jaga. Ada 4 waktu jaga malam. Ada 4 waktu jaga malam. Menjelang malam itu jam 18 sampai 21. Menjelang malam jam 18 sampai 21. Kemudian yang kedua tengah malam 21 sampai 12, 24, 21 sampai 24. Ya, kemudian larut malam 24 sampai jam 3 pagi. 24 sampai jam 3 pagi. Kemudian pagi-pagi buta jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Ini 4 macam waktu berjaga, atau 4 macam berjaga-jaga dikaitkan waktu. Menjelang malam, tengah malam, kemudian pagi-pagi, tengah malam. Tadi ayat 35, ya. Menjelang malam, tengah malam, kemudian larut malam dan pagi-pagi buta. Larut malam dan pagi-pagi buta. Itu 4 macam jaga. Kita pelajari satu persatu. Nomor 1, menjelang malam jam 18 sampai 21. Jam 18 sampai 21. Ini kita baca di dalam Injil Lukas 24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 28 sampai 31, ayat 28 sampai 31. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah ini, jadi apa yang dijaga, ini saja hal yang harus dijaga, yaitu tetap berkobar-kobar. Tetap berkobar-kobar, mata hati terbuka. Tetap berkobar-kobar sama dengan mata hati tetap terbuka. Saja. Nah itu terhadap pembukaan rahasia firman Allah. Firman pengajaran benar. Ia menerangkan kitab suci, itu pengajaran yang benar. Kitab suci. Ya. Jadi ini tetap berkobar-kobar sama dengan mata hati terbuka terhadap
pembukaan rahasia firman Allah, sama dengan firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci. Yesus memecah-mecahkan roti dan perjamuan suci. Nah, ini tetap saudara berkobar-kobar. Itu mata hati terbuka pada firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci. Kapan itu terjadi? Nah, ini menunjuk ketekunan. Oleh sebab itu kita harus tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Menjelang malam, maka kita harus tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Meja roti sajian, meja roti sajian. Mengapa demikian? Mengapa harus tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci? Sebab tengah kegelapan malam, menjelang malam itu kita menghadapi kegelapan malam. Dosa yang semakin meningkat, kita menghadapi kegelapan malam, sebab dan dosa semakin meningkat, yaitu dosa kejahatan. Dosa kejahatan itu saja kikir, tidak bisa memberi. Ini dosa kejahatan itu terikat oleh keinginan akan uang. Itu kikir, tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. Ya, untuk keluarga tidak bisa. Serakah, mencuri milik orang lain, terutama milik Tuhan, mencuri milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus, mencuri milik orang lain, korupsi, menipu dan lain-lain. Nah, itu juga mendapatkan uang dengan cara tidak halal. Nah, itu tidak benar. Itu juga termasuk dosa kejahatan, meningkat dalam dosa kejahatan. Ya, dosa kejahatan. Ya, itu. Kemudian dosa kenajisan. Nah, itu dosa yang semakin meningkat, yaitu dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Nah, itu dosa kenajisan, selaku percabulan dengan berbagai ragamnya. Itu tontonan-tontonan yang tidak baik, nikah yang salah, perselingkuhan, perceraian, nikah yang salah, selaku perselingkuhan, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan. Nah, itu semua. Ya, Tuhan tolong kita semua. Itu dosa kejahatan, dosa kenajisan, juga dosa saudara percabulan terhadap diri sendiri. Nah, itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Wah, ini heboh sekarang ini. Saudara, ini meningkat betul dosa kejahatan, dosa kenajisan. Nah, itu bisa dihadapi dengan ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kita bersekutu dengan firman pengajaran dan perjamuan suci. Ya, nah, ini kalau kita makan firman pengajaran dan perjamuan suci dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, maka firman pengajaran benar mendarah daging dalam hidup kita. Ini gunanya perjamuan suci. Kalau kita makan firman pengajaran, mendengar-dengar-dengaran firman pengajaran benar dan perjamuan suci, maka firman pengajaran benar mendarah daging dalam kehidupan kita, sehingga menjadi rem untuk tidak jatuh dalam kegelapan dosa, menjadi rem yang pakem, yang mantap, sehingga kita tidak jatuh dalam kegelapan dosa. Kita tidak jatuh dalam dosa Babel. Kita tetap hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam kesucian. Nah, ini jaga pertama menjelang malam. Ayo tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan, menghadapi kegelapan malam ini, kegelapan dosa yang semakin meningkat. Tidak ada jalan lain, hanya pengajaran dan perjamuan suci yang mendarah daging. Itu rem yang pakem, mantap untuk kita tidak jatuh dalam kegelapan dosa. Nah, itu saja, kita tetap hidup dalam kesucian. Semoga kita mati. Yang kedua, jaga kedua, tengah malam 21 sampai 24. Tengah malam 21 sampai 24. Ya, apa yang harus dijaga? Matius 25 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Matius 25 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Matius 25 ayat 6 mulai. Mari kita baca. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ini pengajaran benar, kabar mempelai.
pengajaran benar itu kabar mempelai. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita. Nah, ini yang dijaga, pelita harus beres. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Kalau dibagi lagi tidak cukup untuk kamu, tidak cukup untuk kami juga, sama-sama dua-dua tidak cukup. Nah itu lebih baik satu-satu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ, ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Yang beli minyak ketinggalan, tidak ada lagi. Nah ini saudara, jadi apa yang harus dijaga? Tengah malam kita harus meluap-luap dalam minyak Roh Kudus, minyak persediaan. Kita harus memiliki minyak persediaan, meluap-luap dalam Roh Kudus supaya pelita tetap menyala, supaya pelita tetap menyala. Saudara, ini jadi apa yang harus dijaga? Lewat kabar mempelai, jangan tidur, bangun terus. Tadi mempelai datang, songsonglah dia. Jadi apa yang harus dijaga? Lewat kabar mempelai, pengajaran benar, kita harus selalu bangun rohani, jangan tidur rohani. Dan kita jangan pelita padam, jangan pelita padam. Ya, kita harus meluap-luap dalam minyak Roh Kudus. Kita harus punya minyak persediaan. Nah itu, saudara. Jadi saya ulangi, apa yang harus dijaga tengah malam? Lewat kabar mempelai, supaya kita bangun kerohanian kita, masuk dalam kebangunan rohani, tidak tidur rohani, supaya pelita tidak padam. Oleh sebab itu kita harus punya minyak persediaan, harus meluap-luap dalam Roh Kudus supaya pelita tetap menyala. Nah itu berarti ini menunjuk ketekunan dalam kebaktian umum. Pelita emas menyala terus, ketekunan dalam kebaktian umum pelita emas. Hanya Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang sanggup membuat pelita tetap menyala. Tadi 5 gadis bodoh, minyaknya mulai habis, wah bingung dia, beli. Tapi ketika membeli Tuhan sudah datang, habis sudah ketinggalan. Nah itu, ayo sekarang minyak persediaan, minyak persediaan. Saja hanya Roh Kudus yang mampu membuat pelita tetap menyala. Artinya pelita tetap menyala, artinya saja pelita tetap menyala, artinya pertama, menjadi kesaksian. Pelita menyala di rumah tangga, menjadi kesaksian di rumah tangga. Pelita menyala di rumah tangga, kesaksian di depan semua orang. Nah itu saja, menjadi kesaksian di depan semua orang, di sekolah, di rumah, di gereja, di mana saja, di jalan, di mana, menjadi kesaksian bagi semua orang, sampai menjadi terang dunia seperti Yesus. Itu pelita tetap menyala, artinya tetap menjadi kesaksian, memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian di rumah tangga, menjadi kesaksian di depan semua orang, menjadi terang dunia untuk selalu memuliakan Tuhan, tidak memalukan Tuhan, memuliakan Tuhan selalu. Itu. Kemudian arti kedua, pelita tetap menyala, artinya Roh Kudus memberikan urapan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Nah ini saja, sehingga kita dapat melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan setia dan berkobar-kobar, dengan setia dan berkobar-kobar. Nah ini hidup suci, setia, berkobar-kobar. Ya, kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, satu, menjelang malam tadi suci, kedua setia berkobar-kobar, maka kita akan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita akan dipakai suci, setia, berkobar, kita akan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya? Dan Yesus menjadi kepala atas hidup kita, menjadi kepala yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Nah itu, kalau kita mau
tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab, tetap hidup suci, tidak ikuti kegelapan malam. Kita tekun dalam kebaktian umum, diurapi, pelita menyala, tetap setia berkobar dalam ibadah, kita akan dipakai. Dalam suci setia berkobar kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dan Yesus sebagai kepala yang bertanggung jawab atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Yang ketiga yaitu larut malam, jam 1 sampai jam 3. Larut malam jam 1 sampai jam 3. Itu waktunya ayam berkokok, sama dengan waktunya ayam berkokok. Nah, ini waktu yang paling dingin. Itu jam 1, antara jam 1 sampai jam 3. Larut malam, waktunya ayam berkokok. Waktunya ayam berkokok itu. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Waktu yang paling dingin. Nah, apa yang harus dijaga? Matius 26 ayat 74. Matius 26 ayat yang ke-74. Matius 26 ayat yang ke-74. Kita baca. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, itu yang harus dijaga. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan seperti Petrus. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan seperti Petrus. Itu yang harus dijaga. Sehingga kita tidak boleh menyangkal Tuhan seperti Petrus. Nah, ini. Jadi tadi sudah disebutkan jam 1 jam 3 ini, larut malam ini adalah waktu yang paling dingin. Larut malam adalah waktu yang paling dingin. Artinya kasih Allah menjadi kita menjadi dingin rohani. Tidak ada kasih Allah lagi. Tanpa kasih Allah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi dingin rohani, sama dengan tidak ada kasih Allah. Tanpa kasih Allah, tanpa kasih Allah, dingin rohani. Tidak ada kasih Allah atau tanpa kasih Allah. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Ini kalau sudah tanpa kasih Allah, pasti menyangkal Tuhan. Pasti menyangkal Tuhan. Lewat perkataan, lewat perbuatan, nah, yang tidak sesuai lagi dengan firman pengajaran yang benar. Itu menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus, menyangkal pengajaran yang benar. Dan lewat perkataan yang tidak sesuai firman pengajaran, dusta, gosip, fitnah. Lewat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai firman pengajaran benar, itu ya perbuatan dosa itu semuanya sampai puncak dosa. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita, oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga supaya tetap hidup di dalam kasih Allah. Kita tetap hidup di dalam kasih Allah. Nah, lewat ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, mezbah dupa emas. Lewat ketekunan dalam doa penyembahan. Nah, itu doa penyembahan adalah proses perobekan daging, penyalipan daging. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging, penyalipan daging dengan segala hawa nafsu, keinginan, dengan segala keinginan daging, hawa nafsu daging, emosi daging, ambisi daging, sehingga kita mengalami kasih Allah. Kalau daging dirobek, kasih Allah masuk. Kalau daging dipertahankan, kasih Allah ya tidak ada di dalam kita. Tanpa kasih Allah seperti Petrus, tanpa kasih Allah dingin rohani, menyangkal Tuhan. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, kalau kita tekun dalam kebaktian doa penyembahan, ya, kita dirobek, daging dirobek, ya, daging kita dirobek ya, dalam dengan segala keinginannya, daging dirobek dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, ambisi, maka kasih Allah dicurahkan. Kita mengalami kasih Allah sehingga kita bisa mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hanya berbuat baik.
kepada sesama, tidak pernah berbuat jahat. Ya, hanya berbuat baik kepada sesama, tidak pernah berbuat jahat. Nah, itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sampai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Dan kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tidak mungkin menyangkal Tuhan. Dengan kasih Allah kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita bisa mengasihi musuh. Dengan kasih Allah kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tidak mungkin menyangkal kepada Tuhan. Tidak mungkin kita menyangkal Yesus. Tidak mungkin. Kita mengasihi Tuhan lebih dari semuanya di dunia. Tidak mungkin kita menyangkal Yesus. Oh, puji Tuhan. Sehingga, nah inilah, jadi lewat 3 waktu ini kita dapat menyimpulkan. Tadi waktu menjelang malam itu meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman kitab perjamuan suci yang menyucikan kita dari dosa kegelapan sehingga kita tetap hidup suci. Kemudian tengah malam kita jaga pelita tetap menyala, ketekunan dalam kebaktian umum, pelita emas, sehingga minyak Roh Kudus dicurahkan, kita mengalami pelita tetap menyala, kesaksian kita setia berkobar. Nah itu dipakai, suci setia berkobar dipakai. Ketiga, kita jaga kasih Allah, kita tetap tekun dalam kebaktian doa penyembahan. Jangan menyangkal Tuhan, jangan dingin kasihnya, tapi tetap hidup dalam kasih Allah lewat doa penyembahan, mezbah dupa emas. Jadi kalau disimpulkan, jadi tempat berjaga-jaga adalah ruangan suci dalam tabernakel. Ada meja roti, ada pelita emas, ada mezbah dupa. Jadi tempat berjaga-jaga yang dikaitkan dengan waktu adalah ruangan suci. Kita harus berada di ruangan suci tabernakel. Kita harus berada di kandang penggembalaan. Kita harus berada dalam ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kita harus tergembala dengan benar dan baik, yaitu tergembala pada firman, satu firman pengajaran yang benar. Nah, itu tempat berjaga-jaga, dikaitkan waktu kedatangan Tuhan. Ya, hati-hati, bisa menjelang malam, bisa tengah malam, bisa pagi-pagi buta, bisa larut malam. Nah, itu dijaga dalam penggembalaan ini semua. Kita hidup suci, setia berkobar, kita mengasihi. Jaga dalam penggembalaan, jaga. Masih kurang 1, yang keempat. Saya lanjutkan 1 lagi. Yang keempat, pagi-pagi buta, fajar menyingsing. Nah, ini kedatangan Tuhan kedua kali. Pagi-pagi buta atau fajar menyingsing. Nah, apa yang harus dijaga? Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi ini, saudara, pagi-pagi buta atau fajar menyingsing di ayat 4 itu, saudara. Nah, di ayat keempat, ketika hari mulai siang. Kalau terjemahan lama, ya, ketika hari mulai siang. Saudara, ayat 4, ya. Setelah terbit fajar menyingsing. Nah, ini terbit fajar atau fajar menyingsing, terdirilah Yesus di pantai. Fajar menyingsing, pagi-pagi buta atau fajar menyingsing. Apa yang harus dijaga? Petrus sudah diperintahkan Tuhan, sudah diangkat Tuhan menjadi penjala manusia. Saudara, sejak saat ini engkau menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Tapi Petrus kembali jadi penjala ikan, tidak taat.
Nah, ini yang harus dijaga adalah ketaatan. Ketaatan artinya kita harus hidup sesuai dengan firman pengajaran yang benar, apapun resikonya. Apapun resikonya. Petrus tidak bisa menanggung resiko. Ketika Yesus masih hidup dia taat. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, mulai pikiran dagingnya. Ya dulu ada Yesus enak, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 bisa. Sekarang Yesus sudah mati, mau apa kita? Mau apa kita? Ya kembali menjala ikan. Nah tidak taat. Tuhan perintahkan menjala manusia, dia kembali menjala ikan. Ya, nah ini hati-hati. Hal yang harus dijaga yaitu ketaatan. Artinya hidup harus sesuai dengan firman pengajaran benar, apapun resikonya. Apapun resikonya. Oh itu saja. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, maka resiko ditanggung Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita dan kita taat dengar-dengaran, maka resiko ditanggung Tuhan. Tapi kalau Tuhan menyuruh kita, kita tidak taat dengar-dengaran, maka resiko tanggung sendiri. Nah ini akibatnya, resikonya, akibatnya. Akibat ketidaktaatan Petrus dan kawan-kawan kita semua. Akibat tidak taat dengar-dengaran, yaitu tidak menangkap apa-apa tadi. Nah, semalam mereka tidak menangkap apa-apa. Ikan teri kecil aja tidak ada apa-apa, kosong. Tidak menangkap apa-apa sama dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Gagal total. Sama dengan gagal total. Tidak bisa menangkap apa-apa. Padahal mereka nelayan, padahal mereka pengalaman, mereka hebat. Tapi karena tidak taat, tidak bisa menangkap apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, sama dengan gagal total. Nah itu, jadi yang menentukan hidup ini gagal berhasil bukan ijazahnya, bukan modalnya, bukan ketaatannya, itu berhasil. Ya, kalau tidak taat, gagal total, gagal total. Nah, semoga kita kedua malah ayat 7 seperti Taman Eden, telanjang. Nah ini ayat 7. Maka murid yang dikasihi Tuhan itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah itu telanjang. Nah, artinya telanjang hidup dalam dosa. Telanjang itu hidup dalam dosa sampai puncak dosa, sehingga menjadi terkutuk kalau dibiarkan sampai binasa selamanya. Menjadi terkutuk, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, duri-duri, kalau dibiarkan sampai binasa selama-lamanya. Nah ini dari pelayan Tuhan, diangkat Tuhan penjala manusia, karena tidak taat binasa, terkutuk binasa, telanjang binasa. Nah, Tuhan tidak rela tentu. Ya, Tuhan tidak mengendaki, tidak rela seorang pelayan Tuhan menjadi telanjang dan binasa. Nah, itu Tuhan tidak rela. Seorang yang sudah diangkat menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi kemudian menjadi telanjang, terkutuk dan binasa, tidak rela. Nah, apa yang diperbuat Tuhan? Yohanes 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah ini firman, sudah semalaman tidak bisa menangkap ikan, siang-siang sudah ya, di pinggir pantai suruh nebar jala lagi. Bagaimana itu? Nah ini namanya firman pengajaran yang seringkali mustahil bagi kita. Seringkali sudah membuat kita terhina. Nah itu firman pengajaran. Jadi bagaimana tadi Tuhan tidak rela, oleh sebab itu Yesus datang untuk menyampaikan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sudah ya? Nah, ini yang seringkali
yang seringkali di luar akal pikiran manusia, yang seringkali tidak mungkin bagi manusia, yang seringkali menghina manusia berdosa, untuk menyucikan kehidupan kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mulai dari pertama hati, mulai dari hati, mulai dari dalam hati, sumber kehidupan rohani, ya, termasuk gudangnya dosa. Nah, itu yang ditusuk dulu oleh pedang. Yesus datang menyampaikan pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang seringkali mustahil bagi akal manusia, seringkali menghina bagi perasaan manusia dan sebagainya. Nah, itu saudara, untuk menyucikan kita, mulai dari dalam hati, mulai dari dalam hati manusia, dalam hati hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudara, di ayat 5 itu, adakah lauk pauk? Ya, ayat 5, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Nah, ini dalam hati. Saudara, perasaannya ditusuk, ya, perasaannya ditusuk. Sudah gagal semalaman, pagi-pagi ditanya adakah lauk pauk? Wah, ini menghina orang. Nah, itu firman. Begitu firman yang benar, sampai kita merasa begitu. Wah, menghina ini pura-pura ini, ya, menghina ini. Adakah lauk pauk? Nah, ini saja. Tetapi Petrus tidak merasa terhina, tidak merasa tersinggung, tidak merasa marah. Nah, ini pertama, menyucikan hati, ya, mulai dari dalam hati manusia. Saudara, Tuhan menyampaikan firman yang menghina perasaan mereka. Adakah lauk pauk? Menghina perasaan kita, seperti meremehkan kita, ya, menertawakan kita. Ada lauk pauk semalam-malaman itu? Tidak ada toh? Nah, itu. Seperti itu. Tetapi bersyukur Petrus menerima penyucian pedang firman, saudara, yang menusuk hatinya, perasaannya. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah, saudara, dia tidak terhina, tidak tersinggung, tidak marah, tetapi dia jujur mengakui segala dosa. Tidak ada Tuhan, jujur mengakui segala dosa. Itu jujur mengakui segala dosa, segala keadaan, tidak ada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita, ya, mengampuni segala dosa kita, sehingga kita tidak, saudara, mengampuni segala dosa kita sehingga kita diselamatkan. Kita diselamatkan, diampuni segala dosa, kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu penyucian hati dulu, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, penyucian pikiran. Dari dalam hati pertama, menusuk sampai, saudara, menyucikan kita mulai dari dari dalam hati, perasaan. B, pikiran, dari dalam pikiran, saudara, pada pikiran kita, penyucian pada pikiran kita. Nah, ini saudara, tebarkan ayat 6, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, saudara. Nah, itu semoga kita bisa mengerti, saudara. Ini firman yang di luar logika, di luar logika. Semalaman sudah menggunakan kepandaian, menggunakan waktu menangkap ikan yang benar, menggunakan ini semua, tidak bisa. Pagi-pagi fajar menyingsing suruh menangkap ikan lagi, tidak mungkin. Nah, itu firman yang menyucikan pikiran kita, saudara. Nah, ini jadi Petrus, kita harus bisa menerima pedang firman yang menyucikan pikiran kita, sehingga kita bisa menerima firman Tuhan, saudara, pedang firman yang, saudara, mustahil bagi pikiran kita. Itu, saudara. Jadi Petrus, kita semua mengalami penyucian pikiran, yaitu kita harus bisa menerima pedang firman yang mustahil bagi kita, yang mustahil bagi kita, dan mempraktekkan firman. Tebarkan jala di sebelah kanan. Kita menerima firman yang mustahil bagi pikiran kita, logika kita, dan mempraktekkan firman pengajaran. Nah, ini mempraktekkan firman pengajaran yang benar. Maka, saudara, tertangkap, mereka bisa menangkap 153 ekor
Nah, itu kita mempraktekkan firman, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi, sampai daging tidak bersuara. Nah, itu sudah terserah, nggak mungkin terserah. Yang penting aku percaya, menerima. Nah, itu sudah dia praktekkan sampai daging tidak bersuara lagi. Maka tadi ayat yang ke-11 menangkap 153 ekor. Nah, ini Simon Petrus naik ke perahu menghela jala ke darat penuh ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah, ini menangkap 153 ekor ikan-ikan besar. Nah, ini menunjuk 1 tambah 5 tambah 3 9. Kasih karunia Tuhan yang besar, kasih karunia Yesus imam besar. Sebelah kanan itu imam besar. Kalau kita mau jujur, disucikan hati, ditusuk pedang. Kalau kita mau taat, ditusuk pikiran, kita taat sampai daging tak bersuara, maka kita mengalami kasih karunia yang besar dari Yesus imam besar. Anugerah yang besar dari Yesus imam besar. Kasih karunia kemurahan yang besar dari Yesus imam besar. Itu kita terima hasilnya. Nah, mari, tangan anugerah Tuhan bisa membuat apapun. Saudara, mari hasilnya. Yang pertama Ibrani 4:16. Ibrani 4 ayat 16. Ini Yesus imam besar. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tangan kasih karunia, kemurahan, anugerah Tuhan yang besar sanggup untuk menolong kita pada waktunya, menyelesaikan semua masalah yang mustahil pada waktunya. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Kita berjaga-jaga dalam penggembalaan, itu menunggu waktu Tuhan. Berjaga-jaga dalam penggembalaan, kita taat dengar-dengaran saja, praktekkan firman sampai daging tak bersuara, itu menunggu waktu Tuhan. Maka tangan anugerah Tuhan yang besar, tangan kasih karunia Tuhan besar, tangan kemurahan Tuhan yang besar sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil pada waktunya. Pada waktunya sanggup menjadikan semua berhasil dan indah pada waktunya. Sanggup menyelesaikan masalah, tapi juga sanggup menjadikan semua berhasil dan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua akan indah pada waktunya, berhasil indah pada waktunya. Saudara, itu berarti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ini tangan kasih karunia, tangan anugerah kemurahan Tuhan besar sanggup menjadikan semua berhasil dan indah pada waktu. Selesai, berhasil dan indah. Kedua, saudara, Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Ini hasil kedua, saudara. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, ini tangan kasih karunia yang besar, kemurahan yang besar, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus sanggup untuk melindungi, memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia, di tengah hukuman dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah, itu sanggup kasih karunia, sanggup melindungi, memelihara kehidupan kita yang kecil, tak berdaya, tak mungkin menghadapi Airbus yang menguasai bumi, tak mungkin hidup. Saudara, nah, itu kasih karunia Tuhan lewat bahtera sederhana tapi bisa hidup. Nah, itu di tengah kesulitan
di tengah hukuman, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5. Tidak mungkin kita disingkirkan oleh 2 sayap burung nasar, 2 sayap kasih karunia Tuhan ke padang gurun, dipelihara selama 3,5 tahun lewat firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Nah itu, dan sampai juga kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kita dilindungi tangan kasih karunia, kemurahan anugerah Tuhan besar, sanggup melindungi, memelihara kita, saudara, sampai hidup kekal di surga selama-lamanya. Tidak kena hukuman berarti hidup kekal di surga selama-lamanya. Wahyu yang ketiga, terakhir, Wahyu 22 ayat yang ke-20. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. 21. Dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Nah ini menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi tangan kasih karunia Tuhan sanggup mempersiapkan. Ya, aku datang segera. Amin, datanglah, siap, sedia. Ayat 20 ayat 20, ya. Ya, ia memberikan kesaksian. Siap. Tangan kasih karunia, tangan anugerah kemurahan Tuhan yang besar sanggup mempersiapkan kita menjadi mempelai wanita surga, sama dengan sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kehidupan kita. Sanggup menyucikan, mengubahkan kehidupan kita mulai sekarang ini, yaitu kuat teguh hati. Taat itu kuat teguh hati. Nah, diuji apapun tetap taat. Diuji apapun tetap taat. Itu kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Kita tetap percaya, berharap Tuhan, menyembah Tuhan. Itu kuat teguh. Jaga ini, kuat teguh hati. Jaga kuat teguh hati. Tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang dihadapi, kita tetap percaya, berharap Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan sampai jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya, Firdaus 1000 tahun damai, Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Berjaga-jaga. Dikaitkan pakaian sudah 2 Selasa yang lalu, sekarang dikaitkan dengan waktu. Ayo jaga. Menjelang malam, meja roti sajian, tekun dalam pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kemudian saudara, tengah malam jaga kebaktian umum, pelita emas, ketekunan. Saudara, minyak persediaan, pelita tetap menyala. Dan larut malam dingin, jaga kasih, jaga ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Robek daging, kasih dicurahkan. Bisa mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Lebih dari semua, tidak pernah menyangkal Tuhan. Jaga di dalam kandang penggembalaan. Harus tergembala hari-hari ini dengan benar baik, sungguh-sungguh. Harus tergembala pada satu pengajaran yang benar, satu pokok anggur yang benar. Sudah di situ saja, sudah aman itu. Tambah satu lagi, ketaatan. Wah, mujizat terjadi. Hanya hidup dalam tangan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar. Tidak ada yang lain. Tuhan tolong kita semua. Tidak bisa apa-apa. Ada tangan anugerah yang besar, kasih karunia yang besar, kemurahan yang besar ada di tengah kita sekalian. Sanggup untuk melakukan apa saja sampai menyempurnakan. Dari mana asalnya tangan anugerah ini? Dari korban Kristus di kayu salib. Perjamuan suci, inilah uluran tangan kasih karunia. Ayo, kesempatan ini, biarlah apapun kemustahilan, biar apapun kesulitan, apapun dosa, masih ada kasih karunia. Belas ada kasih karunia, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita. Manfaatkan, Tuhan akan tolong kita semuanya. Semoga kita mengerti. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan suci. Saudara,
Nomor 4, suplemen besar anugerahmu. Besar, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Dia bisa, anugerah Tuhan yang besar bisa. 153 ekor, tidak ada seekor, tidak ada ikan teri kecil pun bisa jadi 153 ekor besar-besar. Itulah besar anugerah Tuhan, besar kasih karunia Tuhan, besar kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati saat ini juga. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan besar anugerah. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu tercurah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan dosa semakin memuncak, besar anugerah-Mu bertambah. Kesulitan memuncak, kami tidak bisa, besar anugerah-Mu. Pertambahkan besar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Semakin hari dengan tundukkan kepala, tutup mata. Kami tidak mampu, semakin besar dosa, kesulitan, hambatan. Haleluya. Sekali lagi, angkat dua tangan yang butuh kasih karunia, besar anugerahnya. Sekali lagi yang mustahil, sekali lagi. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Oh, yalawasa, yalawasa. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Yalawasa, yalawasa, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, haleluya. Engkau mampu menolong kami, Engkau mampu mengubahkan kami sampai menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci, roti yang sudah dipersiapkan, diberkati Tuhan menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan, diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kemurahan yang besar, anugerah yang besar, kasih karunia yang besar.
bisa melakukan apa saja bagi kami, menyembuhkan, mengubahkan, menolong sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita nyanyi kurnya dengan besar anugerahmu. Mohon lewat perjamuan suci ini uluran tangan anugerah Tuhan, uluran tangan kemurahan Tuhan dinyatakan di tengah kita, sekalian menghapus segala kemustahilan. Mari kita menyanyikan sambil menerima perjamuan suci. Haleluya. Bangkit berdiri di tempat yang ada, letakkan di dada. Dengan sekali lagi minta kasih karunia yang bertambah-tambah. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Sekali lagi. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Apa yang kami harapkan hari-hari ini selain kasih karunia, anugerah Tuhan, kemurahan yang besar dari Engkau, bisa mengatasi semua hal Tuhan, bahkan bisa menyempurnakan kami semua. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus saja, ingat anugerahnya yang besar. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan anugerah yang besar, yang bukan saja menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Jika ada penyakit bisa diraba tangan, diraba, atau mendoakan orang lain, keluarga, letakkan tangan di dada. Oh haleluya, haleluya. Ada dosa, ada masalah, ada apapun, kepahitan hati dan lain-lain, letakkan tangan di dada. Mohon anugerah yang besar, kasih karunia yang besar, kemurahan yang besar menolong kita semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai. Jika Yesus datang kedua kali, sampai di Yerusalem baru. Adakah keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, cucu, dan semuanya kita doakan supaya mereka ada semua di awan permai, tidak ada yang ketinggalan. Biar mereka mendapat kasih karunia anugerah Tuhan lewat kabar mempelai ini, lewat firman pengajaran mempelai. Tuhan akan tolong kita semua lewat korban Kristus di kayu salib. Angkat dua tangan ke atas, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
datang. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Kami tidak bisa apa-apa tanpa anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Keluarga kami juga, sidang jemaat juga Tuhan. Berikan anugerah-Mu yang besar, kemurahan yang besar, kasih karunia yang besar Tuhan. Haleluya. Cukup bagi kami menghadapi segala sesuatu di akhir zaman sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami semuanya. Terima kasih. Tetapkan firman perjamuan suci adalah anugerah Tuhan yang besar. Tangan anugerah Tuhan besar memeluk kami semuanya sampai Engkau datang kembali kedua kali. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus, suasana surga. Oh, ada kesaksian dari mereka, ada ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kesulitan-kesulitan dihadapi, buka jalan. Renovasi gereja Engkau berkati, buka jalan, tidak ada yang mustahil. Engkau mulai dengan baik, Engkau menyelesaikan secara sempurna Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.